Tahu nggak Mas Bro dan Mbak Bro bahwa saat ini di dunia industri semua itu sangat berhubungan sama media. Dan kalau kita ngomongin industri apapun, khususnya dari industri media, saat ini konten menjadi tulang punggung dari setiap proses dari promosi, marketing. Itu membuat akhirnya kenapa banyak orang yang jadi influencer, kenapa banyak orang yang pengen menjadi YouTuber, selebgram, dan kenapa sekarang orang-orang yang mampu membuat konten, yang orang-orang yang bisa menulis, fotografer, videografer, editor, desain grafis itu sangat banyak dicari. Nah, oleh karena itu, buat Mas Bro dan Mbak Bro yang pemula, yang berpikir kayak, buat konten kok susah sih gitu, terus gimana sih cara gampangnya untuk membuat sebuah konten? Sebenarnya, kesulitan ini sudah dilihat dari sisi bisnis. Jadi sebenarnya sudah banyak aplikasi, website yang membantu kita untuk membuat sebuah konten yang bagus. Konten ini bisa dimaksud dalam bentuk tulisan, gambar, atau video. Tapi kali ini, kita akan ngomongin bagaimana cara gampang untuk membuat sebuah konten untuk media sosial. Kali ini kita akan ngomongin khusus untuk pembuatan konten visual, gambar. Dan obrolan kita hari ini adalah cara gampang membuat konten media sosial khusus untuk teman-teman yang pemula. Jadi, di sini kali ini kita akan men-share satu cara gampang untuk teman-teman yang baru pertama kali bahkan pengen membuat sebuah desain grafis atau pengen buat gambar. Nah, gambar yang mau kita buat adalah khusus kali ini kita bahas dari sisi Instagram. Pertama, kalau kita membuat sebuah konten, pastikan kita tahu dulu tujuannya untuk apa. Misalnya, kita membuat konten tujuannya untuk Instagram. Dalam Instagram ini kita pengen promo saat ini misalnya, sebentar lagi akan Paskah, berarti kita pengen membuat sebuah konten untuk Paskah. Oke, kita tentukan tujuannya itu dulu. Sekarang, tinggal kita cari, kita pilih konten yang seperti apa, gambarnya, warnanya, terus kita pilih desainnya. Kita tinggal merubah-rubah desainnya kalau misalnya sudah ada template, dan terakhir kita bisa jadikan itu sebagai template untuk konten-konten selanjutnya. Nah, mari kita mulai. Buat Mas Bro yang baru pertama kali atau kalian masih bingung, boleh nanti silakan komen di bawah, atau kalau ini memang menjadi momen pertama kali kalian membuat konten, boleh banget juga komentar di bawah supaya kita ngerti untuk menyediakan konten seperti apa yang tepat buat Mas Bro dan Mbak Bro untuk obrolan-obrolan kita selanjutnya dalam hal pembuatan konten. Tadi kita sudah sempat singgung, misalnya hari ini adalah satu hari sebelum besok akan melakukan Paskah. Jadi kita tentukan tujuannya untuk membuat konten Paskah. Tadi sekarang langsung kita praktekkan. Kita masuk ke sebuah website namanya canva.com. Jadi Mas Bro dan Mbak Bro tinggal pilih nih. Kita misalnya pilih kontennya adalah untuk feed di Instagram. Oke, kita tinggal masuk ke feed yang ada template untuk ada Instagramnya. Selanjutnya, kita sudah tahu tujuannya untuk kita membuat Paskah. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pilih kontennya. Di sini tinggal kita pilih ada satu template nih. Enaknya dalam pembuatan konten saat ini, kita nggak perlu pakai aplikasi yang berat-berat untuk profesional, misalnya Photoshop, Adobe Corel Draw, atau aplikasi-aplikasi lainnya untuk membantu pembuatan desain. Itu buat teman-teman yang baru pertama kali memulai, mereka susah untuk membuat sebuah ide baru. Nah, website di sini, misalnya canva.com, sudah menyediakan template, sudah menyediakan contoh konten yang bisa kita tiru gitu. Jadi sekarang kita sudah menentukan tadi tujuannya, kita tinggal pilih desainnya. Anggaplah kita ngambil contoh konten ini. Happy Easter Day. Tinggal kita klik. Nah, setelah sudah kita klik di sini, bagusnya adalah ketika Mas Bro dan Mbak Bro pertama kali membuat kontennya, meskipun kita sudah pilih tadi kontennya ini, kalau kita masih pengen membuat website desain-desain yang lain, dia kan pasti terbuka di tab yang lain. Jadi misalnya nanti sebentar lagi akan puasa, kita bisa pilih desain seperti ini. Selamat Idul Fitri, selamat berpuasa misalnya. Atau kita mau buat desain yang lain untuk Paskahnya, ada lagi konten yang lain di sini. Pertama, kita fokus ke sini dulu, Happy Easter Day. Mas Bro dan Mbak Bro, misalnya, kalian desainnya ini kan sudah ada template kayak gini. Kalau ada orang yang ternyata tahu penggunaan canva.com, kan otomatis
desain kalian bisa sama, atau warnanya pun bisa persis sama. Jadi usahakan ketika kalian membuat pertama kali, setelah kalian sudah pilih kontennya, kalian usahain pilih desain yang tepat, dan terakhir ubah desainnya. Setelah diubah desainnya, kita langsung praktekin di sini. Setelah sudah kita pilih desainnya, kita ubah desainnya, misalnya warnanya, warna brandingnya kalian, atau kalian sukanya warna merah misalnya, diubah saja misalnya jadi warna merah, tinggal diubah di sini. Otomatis sudah ada satu perbedaan. Kalian nggak pengen ngubah-ngubah, waktunya mepet banget, jadi kayaknya cukup. Ya sudah, misalnya kalian pengen buat misalnya promo khusus, misalnya kasih hashtag Happy Easter Day udah cukup. Kalian pengen ngasih promo 50%, atau kalian pengen buat dalam bahasa Indonesia misalnya, tinggal ganti menjadi Selamat Paskah, tinggal diganti konten di dalamnya, nikmati diskon 50% dari semua produk kita. Cukup, bisa kurang lebih kayak gitu. Segampang itu Mas Bro dan Mbak Bro untuk membuat desainnya. Kalau kalian misalnya menggunakan salah satu website di sini, canva.com, kalian nggak perlu menambahkan yang lain, nggak ada pengen sesuatu. Atau kalian misalnya pengen menambahkan logo juga boleh. Kalian pengen menambahkan logo kalian di dalamnya, tinggal ditambah di sini, tinggal di drag and drag, drop and drag. Kalian pengen menambahkan logo, pengen dibuat lebih besar, lebih kecil, tinggal diatur aja. Jadi kalian buat cukup di sini, sudah selesai. Menurut kita sudah bagus nih, ya sudah, kita tinggal download, tinggal klik unduh. Ketika kalian sudah klik unduh, dia akan langsung masuk ke, tinggal dicari di sini, tinggal tampilkan dalam folder, lalu dia akan muncul di bagian downloadnya kalian. Sudah, setelah kalian sudah pilih di sini, diambil gambarnya, nanti tinggal kalian upload aja ke Instagramnya kalian. Sudah selesai. Nah, kalian sudah pilih tadi, kita pertama tadi sudah tentuin tujuan ubah konten apa, kita sudah pilih konten yang tepat, dan yang terakhir kita sudah pilih desainnya sudah oke juga, sudah kita ubah desainnya biar nggak sama persis dengan semua contoh yang ada, dan terakhir kita buat jadi template. Nah, misalnya nih, kita pengen semua konten-konten kita yang lain juga seperti ini. Misalnya kita pengen buat konten yang baru di hari Senin, misalkan ini konten untuk hari Minggu karena akan ada promo khusus untuk Paskah. Kita pengen buat konten untuk Senin, misalnya kita pengen buat konten yang baru lagi. Kita tinggal pilih aja dari template-template desain yang lain. Tinggal kalian ubah lagi kata-katanya, kok isi kontennya, warnanya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya di sini kalian pengen ubah gambarnya juga, nggak pengen pakai gambar ini misalnya, tinggal kalian balik ke bagian fitur gambar, bagian foto, terus klik Paskah, misalnya kalian pengen ganti gambarnya, tinggal geser sini, gambarnya nanti akan otomatis terganti. Segampang itu membuat kontennya. Kalau kalian masih butuh contoh-contoh yang lain untuk pembuatan konten yang lain, tinggal komen saja di bawah. Nah, sesederhana itu dia Mas Bro dan Mbak Bro. Buat di awal, buat saja dulu, nggak usah mikir jelek atau bagus. Seperti yang kita sudah pernah sampaikan sebelumnya, Panji Pragiwaksono pernah bilang, buat pertama kali mah pasti jelek. Jelek itu bisa aja dan standar bagus ya. Tapi ketika besok-besok kita akan buat lagi, gambarnya, konten yang kita buat akan terus semakin bagus, dan semakin bagus. Jadi, buat aja dulu. Nah, tadi di awal sudah kita bahas nih, gimana cara buat konten yang bagus. Kenapa susah buat konten? Gimana cara gampangnya? Tadi pakai aplikasi atau website yang custom, yang sudah memberikan banyak pilihan. Jadi kita nggak perlu buat dari nol. Dan pakai aplikasi atau website yang memberikan kesempatan buat kita pemula bisa memulai dari nol. Jadi konten hari ini kita buat khusus buat teman-teman yang baru memulai. Segampang itu Mas Bro dan Mbak Bro cara buatnya. Silahkan kalian praktekkan sendiri dulu. Kalau kalian masih ada kendala, silakan bertanya. Atau kalian masih ada kebingungan juga, silakan bertanya di kolom komentar. Begitu dulu, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.
Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan mengenai digital marketing atau kalian butuh tutorial tertentu, mau ikut komunitas digital marketing kita, silahkan kalian komen di bawah atau menghubungi kontak yang ada di deskripsi.